Yeah. No, so you are going kita hubungi put in different hubungi ibu at the same time. Suara saya kedengaran, Pak. Ya, Pak Safrudin. kedengaran. Ya, Siap. Oke, mari kita boleh langsung dimulai saja ya, Pak. ya. Ya. Good afternoon, our distinguished speaker, Dr. Safrudin. Good afternoon to all the participants of the second international conference of who can attend on these meetings. My name is Henry. I will be the moderator for the sessions. For these plenary sessions, our speaker will be Dr. Safrudin. Before I give this chance to Dr. Safrudin to deliver his presentations, it is best to know who our distinguished speakers on this current sessions. Dr. Safrudianur is an associate professor at Department of Mathematics Education from University of Mula Warman. He excels in the areas of mathematics educations with numerous articles, books, and chapters that have already been published under his names. And for these sessions, Dr. Safrudin will present his papers under the title Pre-Surface Teachers' Beliefs About Teaching Mathematics, a Pseudo-Longitudinal Study in Indonesia and Germany. And without further ado, I would like to give this opportunity to Dr. Safrudin to present his paper. Thank you very much, moderator, for the opportunity, and thank you for the organizer of this conference because you invite me as speaker. I'm very honored for this opportunity. Okay, I would like to share my screen. Before that, how much time I have for this presentation? Good afternoon, ladies and gentlemen. Still, From the schedule is 30 minutes, but I think it would be best if we can give you 10 to 15 minutes of presentations and the other 15 minutes for Q&A sessions, if that will be okay with you. okay, I try. Ladies and gentlemen, So, okay. I am Yes, sir. Okay. Can you see my screen? Yes, sir. Yes. Okay. Okay, for this opportunity, I would like to present my research about pre-surface teachers' beliefs. The title is Pre-Surface Teachers' Beliefs About Teaching Mathematics, a pseudo-longitudinal study in Indonesia and Germany. Okay. So I conduct 2 studies, first in Indonesia and in Germany. So, okay. So introduction. As we know, understanding teachers' beliefs is important. Equally, understanding pre-surface teachers' beliefs is important because research has shown that beliefs influence the way of teaching mathematics. So several studies have explored of pre-surface teachers' beliefs quantitatively, like Rejeki and Sugianti 2015, Zakaria and Musiran 2010. But as far as I know, from my review, very few quantitative studies consider context, because context is
because context influence beliefs about teaching. For example, this beliefs about teaching mathematics is affected by context. For example, students' achievement. Some research has shown that a teacher might have different beliefs about how to teach mathematics between high achieving class and low achieving class. For example, in high achieving class, teachers do problem solving in the class, but in low achieving class, some teachers say that they won't do problem solving in LA class. So we have begin some quantitative study investigating pre-service teachers' beliefs about teaching mathematics, considering the effect of student achievement. First in Germany, and second in Indonesia. In Germany, I have presented it in a paper 2022, and in Indonesia 2023. In this presentation, I would like to compare the results of those studies in Indonesia and in Germany. What we can learn from this research, what we can learn from Germany for Indonesia. So the research questions of this paper is, do pre-service teachers have different beliefs about teaching mathematics between high achieving class and low achieving classes? Are there similarities or differences between Indonesia and Germany? And the second questions, what are pre-service teachers' beliefs about teaching mathematics in high achieving and low achieving classes based on their university studies? Are there similarities and differences between Indonesia and Germany? So before I go to the method, I would like to present some theories I use for measuring pre-service teachers' beliefs. I use the definition from Philip about beliefs. Beliefs as psychologically held understanding, premise, or propositions about the world that are thought to be true. This definition is similar with the definition from Beswick 2012 that beliefs is anything which is regarded as true. So based on the definition, of course, teachers might think of mathematics with different perspective, perception, or views. Here, some researchers express the category of beliefs about the nature of mathematics. For example, Dion, or Turner and Pekonen, and Ernest. Dion, the traditional perception, formalist perception, and the constructivist perception. And by Ernest is the instrumentalist view, the Platonist view, and the problem-solving view. However, they are more or less correspondence. So the constructivist perception correspond with the process aspect and correspond with the problem-solving view. So for my research, the main theory I use from Ernest, but I still use the others to interpret
pre-service teachers' beliefs. So I use this correspondence. So the definition, beliefs about the nature of mathematics. What people think about mathematics. There are 3 categories from Ernest. First, the instrumentalist, the Platonist view, and then the problem-solving view. For the instrumentalist view, mathematics is an accumulation of facts, rules, and skills. For Platonists, from Plato, mathematics is a static but unified body of certain knowledge. Math ideas are pre-existing, waiting for the human discovery. So mathematics is like a structure, skeleton. So mathematics, the concept of mathematics is connected each other. So the idea of mathematics exists. So so human just discover mathematics. For problem-solving view, mathematics is a process of inquiry. It is not a finished product, but still open to revision. So for people who hold the problem-solving view, mathematics is created. So human create mathematics. Not discover, but human creates mathematics. Okay. A teacher or a pre-service teacher, my heart believes indicating a mix of the 3 views. Next. So there are conceptual relationships between beliefs and practice of teaching. So a teacher who hold the instrumentalist view tend to act as an instructor or demonstrator. And the student's role in the learning is master skills. Like if there is a formula, the instrumentalist teacher will show the formula, how to use the formula correctly, and then give some examples. So students can master the skill, can imitate the skill. For the Platonist view, the teacher with this view tend to act as an explainer. The teacher will explain the concepts behind the formula or anything. So the student's role is the reception of knowledge. Listen the teacher carefully. For a problem-solving view, teacher with this view will act as a facilitator. The teacher will try to encourage students to solve problems by their own ways, by their own strategies. So students are expected to actively construct their own understanding about mathematics. Okay. Those are theories I use to measure pre-service teachers' beliefs. Method, pseudo-longitudinal study. I use this pseudo-longitudinal approach. In this study, I collect beliefs of pre-service teachers in different years of university studies in order to indirectly construct the development of pre-service teachers' beliefs during university studies. So, the respondents
So the participants are from 4 universities in Indonesia and 1 university in Germany. Okay. In Indonesia, Universitas Mula Warman, Universitas Musa Mus Merauke, Universitas Negeri Semarang, and Universitas Patimura, Ambon. And in Germany, I conduct the research in University of Cologne, Germany, or you can say Universität zu Köln, or University of Cologne, Germany. Okay. The instrument, this is my instrument. The name of the instrument is TBTP. I developed this during my doctoral study in Germany. So you can see in this is the example. I ask this, you will have a lesson to find the area of trapezoid. To find the area of trapezoids, we can divide the area, become several triangles or rectangles or parallelogram, or simply use a formula. A formula we know, luas trapesium setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. This is the formula. So I asked the Perseverance teacher, if you have the lesson in a class dominated by high-achieving students, what do you think is important for you as a teacher? First, you demonstrate how to use the area of formula, the formula correctly by giving some examples, or you explain concepts related to how to get the area formula, and then, or you let students find the area of a trapezoid by their own ways. This is, they rank it first, after that, a rating. For example, this is an example how a participant answer the questions. For example, statement A is slightly important for high achieving class. Statement B is important. Statement C is slightly not important. And then I re-ask the questions. The questions in when you have the lesson in a class dominated by low achieving students. Here, by high achieving students. In the second questions, by low achieving students. The same statement, you demonstrate it, or you explain it, or you let students find the area of trapezoid. This is the questions. If you see this, statement A always associated with the instrumentalist. Statement B always associated with the Platonist view. Statement C always associated with the problem-solving view. This is the example, the examples of the questions in the TBTP. For data analysis, only rating data. This from the data from the here red, from absolutely not important until absolutely important. The scale this. So this is the instrument. Okay. Now we see
the results. This is the results. In the left is from Indonesia, and this from Germany. In Indonesia, we see the same pattern, that there are differences in instrumentalist view and in the problem solving view. In Germany, there are differences for all. So from the significant differences, both Indonesian and German pre-service teacher might hold different beliefs about teaching mathematics in high achieving class and low achieving class. You can see this. For example, instrumentalists for Universitas Patimura, instrumentalist is, the mean is 4.733, and in LA class, the mean is 5.290. So it seems that teaching in low achieving class is more instrumentalist that in high achieving class. But in high achieving class, teaching is more problem solving. Apparently, problem solving seems not appropriate for low achieving class. So bagi mahasiswa Indonesia dan Jerman, problem solving itu tidak cocok untuk di kelas yang siswa-siswanya memiliki kemampuan rendah dalam matematika. Jadi terlihat jelas bahwa Jerman dan Indonesia, calon-calon guru Jerman dan Indonesia sama-sama memiliki beliefs yang berbeda tentang bagaimana mengajar di high achieving class dengan low achieving class. Okay. Here. And this based on year. If we see this, I think in the high achieving class, not too interesting. I go to the low achieving class. This is low achieving class, not high achieving class. I'm sorry, the title is not true. This is low achieving class. You see here, for problem solving, seems that for Indonesian pre-service teachers, from the beginning until the end of university studies, seem to consider that the teaching style promoting the problem-solving view is not appropriate for LA classes, for all achieving students. Look at here. The gray one, all the gray lower than 4 for Indonesian. This is different from Indonesia. At the beginning, German pre-service teachers seems to have the same belief. However, at the end, their beliefs change. Look at this. In Germany, at the end of their studies, they believe that problem solving is appropriate for low achieving class. Mahasiswa di Jerman, di akhir studi mereka di universitas, mulai mempertimbangkan bahwa problem solving itu juga cocok di kelas yang siswa-siswanya memiliki kemampuan rendah di bidang matematika, berbeda dengan Indonesia. So, apa yang bisa kita pelajari dari Jerman untuk Indonesia? As we know, Kurikulum 2013 and Kurikulum Merdeka emphasize the importance of problem solving in mathematics lesson. Therefore, there is a need for university teacher education to prepare teachers, pre-service teachers with beliefs promoting problem solving in class. Now, the result of my study
indicate that many Indonesian pre-service teachers consider that teaching promoting problem solving is not appropriate in a class with many LS students, with many low achieving students. Banyak sekali calon-calon guru di Indonesia, di 4 universitas itu yang mengatakan bahwa problem solving itu nggak cocok di kelas yang kebanyakan siswa-siswanya rendah. Berbeda dengan Jerman. Jadi kalau kita lihat di sini, Oke, kalau kita lihat di sini, in low achieving class, oke nih, in low achieving class, untuk problem solving view di Indonesia selalu turun. Padahal di semester awal, yang kuning itu di middle itu semester mod, di tahun kedua atau tahun ketiga berarti semester 4 sampai semester 6, semester 3 sampai semester 6, belief tentang problem solving itu tidak berkembang. Padahal mungkin di kuliah sudah diajarkan. Sama seperti di Jerman juga tidak. Ini artinya apa? Hanya memberitahu tentang pentingnya problem solving di dalam perkuliahan itu nggak cukup. It's not enough untuk mengubah cara berpikir mahasiswa tentang problem solving. Kita perlu menyediakan mahasiswa dengan experience atau pengalaman-pengalaman nyata tentang bagaimana menerapkan problem solving dan apa hasilnya. Nah, di Jerman, perubahan di akhir studi mereka percaya bahwa problem solving juga cocok di kelas-kelas yang kemampuan siswanya rendah, karena saat PLP atau PPL atau PLP, di Indonesia PLP ya, internship magang, mereka bersama dengan guru-guru yang memang berpandangan problem solving. Jadi kalau menurut penelitian saya itu hasilnya itu ada seorang mahasiswa Jerman ini pertama awalnya juga tidak percaya bahwa problem solving itu atau discovery learning atau constructivist learning itu cocok untuk mahasiswa-mahasiswa dengan kemampuan rendah. Tapi setelah mereka coba, mereka terkejut ternyata bisa. Nah, di situ banyak perubahan beliefs mereka bahwa problem solving bagi siswa-siswa yang kemampuannya rendah itu juga bisa. Bagus. Dan menurut penelitian, berbagai literatur yang ada memang mengatakan bahwa problem solving untuk mahasiswa untuk kemampuan rendah sangat berarti bagi mereka. Mereka juga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak kalau kita mau menerapkan problem solving di dalam kelas-kelas dengan siswa-siswa kemampuan rendah. That's my presentation. I hope you can understand what I deliver here. Thank you very much. Waktunya panjang ya, banyak. No, it's okay. It's a very wonderful insights that we can have from your sessions, Dr. Safruddin. We have learned the idea how belief systems that are being upholded by these pre-service teachers could be slightly different from those students in the Germans and Indonesians, and how we promoting problem solving in teaching mathematics could really benefit our students and our students in preparations for them working in real classrooms. And apart from that,
it's really intriguing with the some of the findings that you can shares with us for this moment. And for these sessions, I would also like to invite some of the participants who already attend this conference to give any questions, or is there anything that you want to inquire from the presentations of Dr. Safruddin? Should any of you have any questions, you might please use features on your on the screens to raise your hands, and I will address all the participants who would like to give questions. Any questions from all participants? Ada pertanyaan, Bapak Ibu, yang ingin ditanyakan kepada Dr. Safruddin mengenai riset yang sudah boleh dipaparkan pada siang hari ini? Well, I would like to. No, I don't pose any question, but I just want to say hello to my old friend, Dr. Safruddin. It's been a while to see him again. After it's been a while, so happy to see him again. Okay. Hello. Mr. Dharma, right? Yes. How are you, Dr. Udil? Yeah, Good to see you again. good. Yeah. When we meet? 2010, right? 2010. It's last time we Yes. met. After that, you back to Yeah. Samarinda and then went to German. Yes. How are you? Everything's good. good? I'm good. Everything is good. Sorry, I mix Indonesian and English. Okay, we consider that Sometimes it's all not easy audience to. are Indonesian. It's not good. It's not easy all to audience explain. is Yeah. Yeah, all audience are Indonesian, so it's okay. Yes, So I think Indonesia, all Indonesia. Okay, I think. Any questions? Anybody? Hah? Bapak Ibu boleh mengajukan Bapak Ibu. pertanyaan dengan bahasa Indonesia, tidak masalah. Perhaps no question, I think, because semakin siang ini. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oh iya, ada satu dari chat. Pak, izin bertanya jika saya bacakan ya. Iya, dari pertanyaan dari Veronica Siritubun, Pak, izin bertanya jika pemesanan masalah dapat diterapkan pada siswa yang berkemampuan rendah
dan bahkan sangat bermanfaat bagi mereka, apa apa yang dapat dilakukan khususnya oleh para guru untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dari siswa? Kemudian sekalian ada 2 pertanyaan, mau satu-satu apa langsung keduanya, Pak? Dan harus tantangan serupa. Langsung aja mungkin ya. Langsung ya. Dan pertanyaan kedua dari Ibu Iren Supakua, mohon izin bertanya, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan pendekatan pemecahan masalah dalam pengajaran matematika di Indonesia, dan bagaimana mengatasi tantangan-tantangan serupa yang ke depan? Saya jawab dengan bahasa Indonesia ya. Ya, Kayaknya ini. boleh Pak. Pertanyaannya dalam bahasa Indonesia. Tentu tantangannya besar ya kalau kita menerapkan pemecahan masalah untuk kalau apa nih? Yang mana ini ada 2 kan? Beda orangnya. Beda Pak. Apa yang diterapkan bersama peramah rendah dan sangat-sangat apa dapat langsung? Oke. Apa yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa? Ini pertanyaan yang sangat tricky nih ya. Tentu kalau kita berbicara tentang nilai, tentu kita akan kecewa kalau nilai yang kita cari kan. Tapi matematika itu adalah proses. Kalau penilaian kita itu berdasarkan proses, tidak berdasarkan jawaban benar atau salah, maka mungkin akan bermanfaat bagi siswa. Tapi kalau misalnya kita selalu menempatkan nilai jadi tujuan utama, maka kemungkinan besar kita akan kesulitan menerapkan pemecahan masalah bagi siswa-siswa dengan kemampuan rendah. Karena bagi mereka, waktu akan panjang. Sehingga kalau yang dilakukan oleh para peneliti ini sepanjang pengetahuan saya adalah, maka kita dalam pemecahan masalah jangan bertumpu pada rumus-rumus. Kita bisa menggunakan strategi heuristik dalam pemecahan masalah. Ini kalau kita baca penelitiannya Jovanka atau siapa dari Perancis itu yang konsen strategi tentang pemecahan masalah, mungkin bisa kita lakukan untuk itu. Misalnya, jadi ini kita tidak boleh fokus ke rumus-rumus matematika ya. Kita harus fokus bagaimana siswa memecahkan masalah dengan strategi mereka sendiri. Maka yang kita perlu ajarkan ke siswa adalah strateginya, bukan harus rumusnya. Strategi heuristik dalam matematika itu kan ada seperti misalnya pakai gambar, pakai tabel, kerja dari belakang, terus pakai contoh-contoh dan sebagainya. Itu kan ada tuh strategi heuristik. Nah, itu yang dikembangkan oleh para ahli untuk membantu. Nah, kalau misalnya Ibu ingin lihat penelitiannya Raja nama ininya atau Raya, itu ada tentang Schlüssel ya, bahasa Jermannya Schlüssel, kunci untuk strategi heuristik. Nah, itu bisa membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah mereka. Untuk siswa-siswa yang rendah. Ada itu penelitiannya itu. Itu memang sudah diteliti. Tapi sekali lagi kita fokus pada strateginya ya. Bukan pada nilainya memang. Kalau siswa itu mau mengerjakan, terus mau tidak bosan belajar matematika, pokoknya mau belajar lah kalau dia ini, itu tentu dapat nilai yang bagus dari Ibu ketimbang kalau kita hanya berpikir jawabannya benar atau salah. Karena benar atau salah itu bisa aja nanti kalau misalnya benar tapi nyontek kan gitu. Tapi kalau kita lihat prosesnya, ini
nilai akan bisa diperoleh lah bagi siswa-siswa kemampuan rendah. Kayak gitu ya. Untuk meningkatkannya mungkin saya coba sarankan ke penelitiannya, aduh saya lupa namanya, Raya siapa namanya. Itu tentang Izin ngomong, Pak. ya, tentang kunci-kunci untuk strategi heuristik dalam matematika. Itu untuk membantu. Kalau meningkatkan saya juga tidak tahu, tapi membantu mahasiswa kemampuan rendah maupun tinggi. Bisa saya usul, Pak, Ya, urun rembuk? ya, silakan. Kalau menurut pemahaman saya, bisa? Bisa boleh Bu. Eh, Silakan Ibu Susana. selama ini kadang memang dari pihak gurunya sendiri atau dari pihak pengajar sendiri atau dosen yang mungkin kurang memahami apa sih pemecahan masalah tadi dulu. Atau kalau ke proses kita harus tahu dulu apa aturannya yang kita akan terapkan kepada siswa atau mahasiswa. Jadi pertama tadi kalau misalkan terkait dengan siswa, masalah yang diberikan kepada siswa itu tadi benar nggak masalah. Nah, kadang-kadang hanya soal cerita begitu. Terus kalau kita ngomong mau ke proses, sudah disampaikan enggak proses yang akan diperhatikan kepada mahasiswa kita atau siswa kita. Contoh kalau saya mengajar, mungkin bisa diinikan. Penilaian tidak hanya sekedar pada jawaban kalian. Jawabannya benar, kalau prosesnya mengerjakan atau alasannya kurang bisa memberikan, mungkin nilainya kurang lebih bagus dari yang jawabannya belum selesai, tapi langkah-langkahnya, alasannya, prosesnya diberikan dengan sesuai dengan yang kontennya atau materinya atau yang disepakati. Itu kalau tentang di materinya. Tapi kalau tentang strateginya, sebelum memberikan penilaian harus fair dulu dengan siswa atau mahasiswa. Jadi nanti penilaiannya diambil dari satu. Kalau kalian begini, nanti diberi nilai begini. Kalau misalkan kalian mengerjakan seperti ini, nanti nilainya begini. Mungkin itu Bapak yang menurut saya harus disampaikan kepada peserta didik kita, baik itu mahasiswa atau dari segi proses dan dari segi konten jawaban yang diberikan siswa. Walaupun rumusnya benar, mengerjakannya benar, tanpa proses atau langkah-langkahnya comot tanpa tahu dari mana, itu mungkin juga kurang sesuai atau kurang memenuhi maksimal lah, kurang memenuhi syarat. Itu Bapak, terima kasih dari saya Susana Matematika UNESA. Ya, terima kasih Bu. Ya benar, saya setuju Bu. Jadi itu yang pertama ya, jangan fokus kepada hasilnya, tapi fokus pada prosesnya. Mereka berdiskusi dan sebagainya, itu sangat bagus, sangat baik bagi mereka untuk kehidupan mereka di masa akan datang. Bukan jawaban yang benar, tapi proses itu yang mereka butuhkan di kehidupan yang akan datang. Kemudian untuk meningkatkan pemecahan masalah siswa, saya hanya menyarankan yang tadi, nanti saya coba carikan artikelnya bagaimana membantu mahasiswa yang kemampuan rendah dalam menggunakan strategi-strategi dalam matematika yang tidak bergantung pada rumus-rumus. Tapi dengan catatan, strategi-strategi itu mungkin tidak sesuai dengan rumus-rumus yang Bapak Ibu ajarkan. Tapi strategi itu seharusnya diterima dalam matematika. Kemudian tantangannya sama, Bapak Ibu. Di Jerman dan di Indonesia sama tantangannya. Pemecahan masalah itu banyak siswa juga yang tidak bisa dalam pemecahan masalah. Tapi di Jerman itu mereka lebih suka ke proses. Sepanjang penglihatan saya, mereka lebih suka ke proses, ke kompetensi-kompetensi yang diperoleh oleh siswa, bukan pada
nilainya. Tapi tetap sih kalau di mahasiswa atau apa itu di Jerman kan ketat sekali tuh. Kalau misalnya nilainya itu memang rendah ya rendah. Kalau tidak lulus mata kuliah itu ya tidak lulus. 3 kali tidak lulus mata kuliah DO. Itu memang seperti itu di Jerman, ketat. Tapi dalam pembelajarannya sewaktu saya ikut mengajar di Jerman itu apa ya? Kita tidak belajar teorema buktikan gitu langsung, tapi bagaimana mengkritisi sebuah teorema. Jadi apa ya? Kalau dalam teori itu ada 2 cara mengajarkan matematika, yaitu satu tampak depannya, front face matematik, itu artinya kita mengajarkan matematika itu ini teorema buktikan baru terapkan gitu ya. Ini sudah ada teorema buktikan terapkan. Tapi kalau satunya ada namanya back face of matematik. Di behind the skin atau setiap para matematikawan menciptakan teorema itu pasti dia selalu gagal-gagal gitu ya. Nah, seharusnya kita juga bisa mengundang mahasiswa untuk mereka bisa bikin teorema sendiri, mereka memperbaiki teorema mereka itu sendiri, mereka membuktikan teorema itu mereka sendiri, berargumen bahwa teorema mereka itu benar, dapat dipercaya dan sebagainya. Jadi apa ya? Teorema dikritisi lah. Tidak selalu itu mengatakan iya untuk sesuatu. Nah, itu kalau saya sepanjang saya ikut waktu itu ya. Jadi memang di dalam kuliah itu problem solving yang diutamakan. Bukan cuma kerjakan soal. Itu sih bedanya. Kalau saya di Universitas Mula Warman kan terasa itu kita ada teorema, ada soal. Kalau sana enggak. Teorema itu dikritisi di ini. Agak sedikit beda lah. Tapi Ininya. kan bergantung jenjangnya, Pak. Apa Hah? sama? Sekolah S1, S2 enggak. atau S3? Itu waktu itu saya mahasiswa Saya kira S1. bergantung dari bergantung jenjangnya, Pak. Kalau anak Ya. sekolah mungkin tidak bisa seperti itu. Kalau anak S1 ya. Ya, naik 1. Kalau sekolah ada yang menarik misalnya gini, temuan teman itu juga yang di Jerman itu. Waktu Pak Adi Nur Cahyono itu juga kan lulusan Jerman, dia mengatakan bahwa anak-anak di Jerman tuh nggak hafal rumus trapesium katanya. Anak kelas 6 itu. Nggak hafal dia rumus trapesium, tapi mereka bisa nyari sendiri rumus itu. Mereka bisa nyari sendiri cara menemukan luas trapesium. Nah, kalau di kita kan tanpa kita sadari kita mencekcoki mahasiswa itu, ini loh trapesiumnya, ini rumusnya, gunakan rumus ini untuk mencari luas trapesium. Nah, di Jerman enggak. Tapi mereka diberi tantangan seperti itu. Saya menyangkal, Pak, Iya. karena saya Ya. maaf, saya dosen, salah satu dosen yang mengajari mahasiswa saya. Jangankan mahasiswa, itu anak SMA, mahasiswa SMP, mahasiswa sudah saya kebiasakan begitu. Jadi maaf, kalau di kami di UNESA, mahasiswa saya kalau ngajar anak SMP menemukan rumus trapesium misalkan, mereka sudah membuat alat peraga, katakan dari karton, digunting-gunting, dari manakah rumus trapesium itu. Terus kalau anak misalkan rumus persegi panjang atau persegi dari kertas berpeta, digunting-gunting, dibuat, dihitung, mereka menemukan rumus luas persegi. Nah, kalau saya ngajar materi untuk anak S1, rumus-rumus itu memang ditemukan, Pak, bukan diberikan, karena memang ranahnya anak S1 nantinya akan menjadi guru walaupun harus melewati PPG. Jadi kalau kami, terutama saya, ngajar yang terkait dengan rumus, terkait dengan ini di kalkulus juga kan, rumus itu diperoleh dari mana, pendekatannya apa kan ditemukan, Pak. Ya. Tidak tiba-tiba beda dengan mungkin kalau sudah rumus yang mungkin tinggi dan sebagainya. Kalau yang rumus masih di SD, SMP, SMA sudah kenal, kita di perguruan tinggi ya tidak memberikan, bahkan tuh asal usulnya rumus itu dari mana, begitu Pak. Ya. Di Indonesia sebetulnya juga sama seperti itu, Bu. Pak, bergantung guru atau dosennya yang mengajarkan. Ya. Mungkin begitu, Bapak. Ya, bergantung, Bu, ya. Betul. Ya, menemukan sudah ada, memang kita di Indonesia sudah ada.
Semua sudah ada dan Iya. sudah bagus. Itu kemajuannya sudah sudah sangat bagus sekali. Mudah-mudahan itu terus-menerus diterapkan seperti itu, Ibu. Iya. Oke ya. Nah, cuma kalau Caranya itu saya kira datanya, iya. data yang terjadi di lapangan memang seperti itu. Dari penelitian saya, ternyata kebanyakan siswa tuh mahasiswa menjawab atau guru juga menjawab, kan saya ada guru dan mahasiswa yang saya presentasikan di sini mahasiswa, dan guru juga menjawab kebanyakan seperti itu. Mereka lebih suka mungkin setelah menemukan ini, pokoknya rumus itu harus dihafal oleh siswa gitu. Rumusnya sudah ada, sudah ketemu, ini rumusnya, sekarang gunakan rumusnya. Berbeda dengan Jerman, menghafal tuh nggak dihafal gitu. Jadi Nah, rumusnya tujuannya nggak dihafal. menemukan sendiri itu memang tidak menghafal kan, Pak? Ya, maunya kan Bermaksud, begitu. iya. Maunya. Ya. Karena dengan menemukan mereka diharapkan mancep di sini Ya, tanpa mantep, menghafal ya. sehingga mereka tahu. Sehingga makanya kalau dia sudah bisa menemukan gimana contoh soalnya atau cara menyelesaikannya, mereka sendiri yang diminta untuk ini Ya. membuat soal atau menyelesaikan soalnya seperti itu. Ya. Mungkin perlu ke Surabaya, Pak. Saya S2-nya di Surabaya, Bu. Makanya di mana, Ya. Pak? Di Surabaya mahasiswa saya biasakan Ya, saya begitu. S2-nya sama Pak Dharma itu juga Surabaya itu. Satu Ya, kos di Gitu. Kelintang itu. Ya. Alumni Unesa juga, Bu. Ketintang nih, Pak. Saya Iya, di Ketintang ya, Ketintang Bu. nih, Pak. Saya tunggu. Ketintang mana kita Pak Dharma? Ketintang Ketintang Barat. Barat ya? Nah, Ketintang Barat. Ya, di belum UNESA memang ketemu diajar seperti itu, saya Bu. sih nanti di kelas saya, Pak. Wah, nanti masuk di kelas saya, Pak. Ya, di UNESA memang dipelajari seperti itu, Bu. Semua sebenarnya udah dipelajari seperti itu, Bu, semuanya. Pakai cara menemukan dan sebagainya. in our learning platform, if Ya. our Ya, students ya. Ya. Silakan. Ibu Susana, ya, diskusi yang menarik ya terkait pandangan Ibu tentang bagaimana apa yang sudah menjadi bagian dari kebiasaan kita dalam proses pembelajaran, bagaimana kita mengajarkan mahasiswa kita dan kita Ya. mengajarkan siswa di Indonesia, tapi juga Iya. yang pandangan dari Dr. Safrudin tentang apa yang beliau temui di Jerman, dan itu jadi satu komparasi yang bisa kita maknai tentang kedepannya bagaimana proses pembelajaran kita harusnya dilaksanakan ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya mengakhiri sesi dari Dr. Safrudin di siang hari ini, Bapak Ibu, saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, dapat mengisi daftar hadir yang sudah di pin di kolom chat. Nanti Bapak Ibu fokus boleh mengirimkan kembali kalau misalnya ada Bapak Ibu yang telah log out kemudian masuk lagi dan belum mengisi daftar hadir, dapat mengisi daftar hadir. Kemudian untuk Dr. Safrudin, mungkin sebelum selesai kita ada dari panitia dan akan memberikan sertifikat penghargaan kepada Dr. Safrudin selaku panelis yang boleh mempresentasikan penelitian Bapak di siang hari ini. Iya, jadi sebagai bentuk apresiasi kami dari panitia Second International Conference on Mathematics and Mathematics Education dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Patimura, kami memberikan penghargaan setinggi-tinggi kepada Dr. Safrudin yang berpartisipasi sebagai invited speaker pada sesi hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Safrudin, dan mungkin akan ada sesi-sesi lain, kesempatan di mana kita bisa kenalan, kita bisa bertemu dengan Dr. Safrudin. Mungkin ada ide-ide dari Bapak Ibu peserta yang boleh dibagikan terkait pengalaman Bapak Ibu mengajar. Kita boleh ada dalam satu diskursus yang membangun bagaimana pemahaman kita tentang pembelajaran dan membangun proses pembelajaran matematika dan kedepannya bukan hanya di universitas masing-masing tapi juga secara umum di Indonesia dan kedepannya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya, atas undangannya dan
ramai juga diskusinya. Saya pikir tadi tidak ada diskusi, ternyata ramai diskusinya. Iya. Iya, terima kasih Ya. atas ini undangannya. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Selanjutnya, Pak Safrudian ya. Nur. Ya. Ya. Matur nuwun Ibu Susana juga untuk Sami-sami, Pak. diskusi Kapan ke Surabaya lagi? Terima kasih Ibu rencananya. Susana. Kapan ke Surabaya lagi nih? Mungkin Kapan ya ya? Pak, kesempatan kalau tugas singgah-singgah. Iya. Ya. Salam ke Pak Gerson. Katanya sedang ini ya, ada asesmen lapangan ya di Iya Bu, Upati. lagi asesmen Iya. lapangan. Iya, iya. Sukses selalu, moga-moga. Ya. Iya, Matur nuwun Bu. semoga sukses selalu. Iya, sukses. Saya ngintip ke ruang sebelah ya Pak G, Bu, nggih, monggo Bu. ke Zoom Ya, sebelah. Ini ya. nanti Bagi habis Bapak ini Ibu kan yang kita ke Paralel ya. Parallel Paralel station. dimulai paralel sesi ada lagi. Station. Ya. jam 2 ya. Jam 2. Iya Bu. Iya. Jam 2 WIT. Saya tak ngintip ke ruang sebelah. Siap. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah boleh hadir di sesi hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu di lain waktu. Sampai jumpa, Amato. Iya, Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.